akan menyempurnakan Bapak dan Ibu yang mungkin baru bergabung di subuh Jumat. Insya Allah pada Jumat kali ini kita akan melaksanakan sujud tilawah di tengah-tengah bacaan pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah, begitu sampai kalimat la yastakbirun kita takbir, kemudian langsung sujud dan membaca doa. Setelah itu takbir lagi untuk berdiri dan memberikan beberapa ayat. Demikian seterusnya. Mohon diketahui, jangan kaget. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna taswiyata as-sufuf min tamamis shalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah, bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'. Afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كانوا ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل
صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Falah, berikut kami umumkan beberapa hal sebelum kultum subuh. Yang pertama, kami laksanakan kultum subuh setelah salat subuh. Yang akan menyampaikan kultum subuh pagi ini adalah Bapak Agus Rusdiana yang sebagai Ketua DKM Al-Hadid. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Kami menyampaikan jazakumullah khairan katsiran atas kesediaan
pengajian Bapak untuk menyampaikan tausiah. Yang kedua, kami mengucapkan pula jazakumullah khairan katsiran atas penyampaian infak subuh yang diadakan pada subuh ini. Juga setelah kultum subuh ini akan dilaksanakan tadarus Bapak dan Ibu. Semoga Allah memberi kemudahan dan keberkahan amal ibadah yang Ibu Bapak laksanakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah subuh al-falah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan umat Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat, tabi'in serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Selanjutnya, alhamdulillah atas permintaan dari Bapak Ketua DKM Al-Falah, saya bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu pada kegiatan untuk mengisi kultum ba'da subuh di Masjid Al-Falah yang kita cintai. Adapun materi yang akan sampaikan tidak bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu sekalian. Ini hanyalah untuk mengingatkan bagi saya sendiri, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang sama-sama menyimaknya. Bapak dan Ibu, puasa adalah salah satu rukun Islam yang keempat, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk berpuasa, yang mana tercantum dalam Al-Quranul Karim, dan ayat ini yang paling populer biasanya menjelang bulan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibadah puasa merupakan suatu sarana yang penting untuk mencapai takwa dan merupakan salah satu sebab mendapatkannya ampunan dosa-dosa, melipat gandakan kebaikan serta mengangkat derajat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk dirinya di antara amal-amal ibadah lainnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, puasa itu untukku dan aku langsung membalasnya. Jadi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan suatu kesenangan, dua kesenangan.
Yang pertama adalah kesenangan ketika berbuka puasa. Dan yang kedua adalah kesenangan ketika bertemu dengan Rabbnya. Ini hadis muttafaq alaih. Rasulullah juga bersabda, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga hadis muttafaq alaih. Hadirin rahimakumullah. Para alim ulama ada yang membagi bulan Ramadan ini menjadi 3 fase yang dilewati. Fase pertama adalah 10 hari pertama di bulan Ramadan, dikenal sebagai fase rahmat, kasih sayang. Fase ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya kepada seluruh umat yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan. Pada fase ini kita memulai dengan menyiapkan niat, menyebarkan kebaikan, dan menyempurnakan ibadah dengan menunaikan amalan-amalan rutin yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ada beberapa makna dan keutamaan pada fase pertama ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat bagi umatnya. Kemudian setiap amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Juga merupakan waktu yang tepat untuk memperbanyak doa agar mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, amalan yang dianjurkan kita lakukan di fase pertama ini, tentunya yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran, bahkan sampai memahami maknanya. Kemudian juga menjalankan sholat sunnah, seperti sholat duha, kemudian juga tahajud yang lebih intensif lagi dari hari-hari biasa atau bulan-bulan selain bulan Ramadan. Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah pada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian fase kedua adalah 10 hari kedua di bulan Ramadan. Ini disebut dengan fase maghfirah, yang artinya pengampunan. Maghfirah juga diartikan sebagai hak Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan perlindungan kepada hambanya yang melakukan taubat. Keutamaan yang didapat pada fase kedua adalah mendorong kita untuk mampu menjalankan ibadah saum secara lengkap pada 10 hari kedua yang harus kita lewati sehingga mendapatkan wujud istiqomah. Selanjutnya juga rangkaian ibadah yang dijalani secara penuh pada fase kedua ini dapat menjadi bukti
seseorang mampu menahan dan menjauhkan diri dari godaan dunia yang berlebihan. Selanjutnya juga pada fase kedua ini dikabulkannya doa. Pada fase kedua di bulan Ramadan termasuk waktu terbaik untuk berdoa, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sebab pada hari-hari tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan dikabulkannya doa untuk hambanya yang bersungguh-sungguh. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya juga sukses dalam beribadah. Jadi adanya keistiqomahan dalam beribadah ini tentunya menjadi tanda kesuksesan seorang hamba dalam menegakkan ketaatan beribadah. Kemudian juga mendapatkan jalan jika ada kesulitan. Orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan pada fase kedua ini memiliki keimanan yang lebih, karena sudah mampu menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan lebih dari setengah bulan, 20 hari. Nah, kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini bisa sudah diterima dalam bentuk ketakwaan. Jadi peningkatan ketakwaan kita, karena kita sudah mampu melalui fase ke-1, kedua. Juga akan menjadi pribadi yang lebih baik. Seseorang yang mampu menjalankan ibadah Ramadan pada fase kedua ini termasuk keberkahan, karena bisa istiqomah dalam beribadah. Berikutnya juga adalah mencegah maksiat. Ketaatan yang dibangun selama Ramadan ini akan berdampak pada kebaikan. Di antaranya mencegah perbuatan maksiat yang akan melemahkan keimanan kita. Dan yang terakhir juga pada fase kedua ini adalah tentunya kita mengikuti teladan Rasulullah. Karena kegiatan ibadah yang kita lakukan ini mengikuti teladan Rasulullah, ya, karena ini dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, juga kaum muslimin pada zaman dahulu, sebagaimana mereka mengikuti Rasulullah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya fase ketiga adalah itkum minanar, pembebasan dari api neraka. Fase terakhir di bulan Ramadan adalah fase itkum minanar. Rasulullah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini menghidupkan malam-malam Ramadan hingga membangunkan keluarga untuk sholat malam. Inilah waktu yang istimewa di bulan Ramadan, karena di 10 hari terakhir terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka pada fase ketiga ini, makna dan keutamaan pada fase ini diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi hambanya untuk mendapatkan jaminan bebas dari api neraka. Pintu surga semakin terbuka lebar-lebar bagi mereka yang beribadah dengan penuh keikhlasan. Selanjutnya di fase ketiga ini terdapat malam Lailatul Qadar, itu malam yang penuh keberkahan dan ampunan. Nah, untuk itu
amalan yang dianjurkan ya, untuk kita laksanakan ya pada fase ketiga ini, diantaranya adalah itikaf ya di masjid untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga memperbanyak doa ya, terutama doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Kemudian juga melakukan sholat malam secara rutin dan khusyuk ya, untuk meningkatkan ya, dari fase ke-1, ke-2 dan fase ketiga ini fase terakhir harus makin meningkatkan aktivitas kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga ini sebaiknya bersedekah lebih banyak sebagai bentuk rasa syukur kita pada Yang Maha Kuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk sedekah yang paling utama ya, adalah sedekah jariah. Karena pahalanya akan terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Dalam ajaran agama Islam, setelah seseorang meninggal dunia akan terputus segala amalnya, ya, termasuk harta kekayaan, pangkat, jabatan, dan lain-lainnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yang artinya apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya dari dirinya kecuali 3 perkara, yaitu 1, sedekah jariah, jadi sedekah yang pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadirin rahimakumullah, sedekah jariah adalah sedekah yang dapat membawa manfaat bagi orang banyak. Pahalanya tidak akan terputus walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Contohnya adalah membangun tempat ibadah, masjid, mushola, madrasah, atau pesantren tahfidz, ya, tempat belajar agama Islam dan lain-lain. Mewakafkan tanah atau menyumbangkan kitab Al-Quran ya, untuk kepentingan umat Islam. Membangun sumber-sumber air yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Membangun rumah singgah untuk para musafir. Menanam pohon yang buahnya bisa dinikmati orang lain. Dalam Al-Quran surat Al-Jaljalah ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihatnya atau ada balasannya. Selanjutnya adalah ilmu yang bermanfaat. Contohnya adalah membuat buku yang isinya berupa pedoman untuk mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat seseorang tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalkan membuat seseorang lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, membuat seseorang bersifat qanaah dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Anak yang selalu berbakti, mengikuti nasihat orang tua selama dia tidak menuju pada maksiat. Jadi nasihat orang tua yang baik itu diikuti, tapi kalau menyimpang dari ketentuan agama, yaitu bisa dihindari.
Dan juga anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi salah satu doa yang biasa kita ajarkan kepada anak-anak kecil itu Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, itulah amalan tadi yang tidak terputus. Semoga kita senantiasa dapat melaksanakan amalan-amalan tersebut agar bisa memperoleh pahala yang mengalir saat di akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, terutama ini untuk saya pribadi maupun Bapak dan Ibu yang menyimaknya. Mohon maaf apabila yang disampaikan ada yang tidak berkenan, itulah karena keterbatasan dari diri saya pribadi, dan yang benar itulah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.